untuk menyusun National Action Plan dan Country Assessment. Nah, kedua dokumen ini, National Action Plan dan Country Assessment ini sejatinya adalah masukan dari Bapak dan Ibu dari ketiga kementerian, ya Pak Jaki ya. Nah, Pak Jaki hanya menghimpun seperti ini kondisinya, bagaimana baseline datanya pada saat kita mau memulai suatu proyek itu kan kita harus tahu apa namanya kita tuh ada di posisi ini gitu. Nah, kita harapkan dengan adanya kegiatan ini, kegiatan Goliter ini, apa yang eh, dapat dicapai kan seperti itu. Nah, itu sudah disusun oleh kita bersama, masukan Bapak dan Ibu, disusunnya oleh Pak Jeki, National Action Plan dan Country Assessment yang sebentar lagi akan dipaparkan. Mungkin nanti dari paparan Pak Jeki mungkin Bapak dan Ibu bisa konfirmasi lagi bahwa itu sudah terjadi perubahan atau belum, makin baik atau makin memburuk. Kalau memburuk seperti apa ya, kenapa memburuk. Nah, kemudian juga dari National Action Plan itu kami lihat ya kebanyakan itu adalah kegiatan-kegiatan capacity building. Artinya apa yang diinginkan oleh instansi Bapak dan Ibu lebih mengarah kepada peningkatan kapasitas baik baik institusinya maupun si petugas lapangan atau di kementerian atau masyarakatnya, artinya nelayannya atau pelautnya seperti itu. Nah, mungkin itu yang akan menjadi dasar kita untuk meminta dari tim Gloliter ini, karena tim Gloliter ini menyediakan sejumlah dana, tapi ini in kind ya, dananya in kind sesuai dengan permintaan yang terdapat di National Action Plan itu. Nah, itu eh, kita mau bikin pelatihan apa, ya kita ajukan ke mereka seperti itu. Jadi kondisinya seperti itu. Kemudian juga mungkin nanti kalau diperlukan pertemuan-pertemuan dengan negara lain, Bapak dan Ibu mau menjadi pembicara bahwa Indonesia itu udah sampai di sini, barangkali bisa juga. Tapi itu harus diajukan. Secara singkat mungkin itu Ibu pimpinan rapat kami kembalikan. Jadi setelah ini mungkin kita bisa lihat ya Bapak dan Ibu bagaimana barangkali sudah berubah atau belum berubah atau semakin baik atau semakin buruk dari apa yang sudah pernah disusun oleh Pak Jaki itu. Mungkin nanti kami harapkan masukan dari Bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Nur Hadi. Jadi intinya sebelum kita serahkan ke Pak Jaki untuk memaparkan bahwa harus ada parameter capaiannya, bagaimana asesmennya dan report mekanismenya. Karena saat ini kan setelah ada National Action Plan, pemanfaatan dan implementasinya itu sudah harus nampak bisa diukur ya Pak ya. Jadi silakan Pak Jaki untuk memulai paparannya. Baik, terima kasih Bu Pimpinan. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, baik yang di ruang sidang ini, di ruang forum ini maupun yang berada di jalur Zoom. Saya Jeki Latuheru, tahun 2022 dimintakan bantuan untuk berkolaborasi dengan Bapak-Bapak dan Ibu dari Kemenko, mengkoordinasikan kegiatan apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia dalam hal ini kementerian dan lembaga yang terkait dengan penanganan sampah laut. Sampai sejauh ini yang kita kenal memang ada dua yang disebut sampah laut. Sampah laut itu yang berasal dari daratan 80% dari kawan kita dari Amerika, Jana Jambek, Dr. Jana Jambek itu sudah sempat ngasih tahu kita bahwa 80% dari sampah yang ada di laut itu berasal dari darat. Berarti kita kategorikan sebagai land based. Sementara yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah sampah yang bersumber dari berbagai kegiatan atau aktivitas yang terjadi di laut. Jadi yang 20%, yang sisanya itu adalah yang dihasilkan oleh kita dalam tanda petik yang pada saat berada dan